Sini Bu, daftar hari nanti. Iya. Iya. Sini tinggal udah dipakai. Iya, assalamualaikum Bu. Baliknya aja dulu Bu nanti. Tadi baliknya aja Bu Nin. Baliknya aja dulu. Ini apa ya Bu? Kajian. Kajiannya terserah Ibu mau dari mana, mau kajian. Oh, Senin. iya. Sini ada kajian Senin, Selasa, Rabu, Oh, Kamis, gitu. sama Sabtu, Iya. Ahad. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Oh. Yuk. Silakan Ibu bisa di sebelah kiri ya. Sini Mama Afwan. Sini. Apa saya? Udah. Cari yang depan-depan yuk, jelas. Kita di mana Mama Afwan? Iya. Sini, jelas nggak? Apa di depan yuk? Di depan sini. Sini di depan. Sini Mama Afwan. Nah, sini jelas nih. Mau di sini? Nah, sini jelas nih. Apa jam 5 ya? Kita dapat apa ini sayang? Coba dibuka. Unboxing ya. Nah, unboxing coba. Oh, makanan ya, sarapan kali ya. Roti. Ini roti. Oke. Buat sarapan ya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang ada di Kota Bekasi, tepatnya di Masjid Jami di Harapan Jaya. Dan hari ini kita akan mengikuti kajian Islam dengan pemateri Ibu Ustazah Umi Pipik. Ya, beliau adalah istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan pada kesempatan pagi ini akan membawakan materi dengan judul berkah melalui sedekah. Ya, seperti apa pesan-pesan yang beliau sampaikan? Yuk kita ikuti terus kegiatan kita hari ini. Check it out. Baik, selanjutnya malah kita dengarkan pembacaan kalam Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Aku berlindung pada Allah dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya. Nah ini Bapak Ibu, kondisi Kota Gaza sekarang ini, ya. Nah, ini Masjid Al-Aqsa sebelum penjajah memubazir,
Jadi Masjid Al-Aqsa dinistakan, dihinakan. Mereka melakukan ritual-ritual Yahudi di dalam masjid. Mereka menghancurkan Al-Quran, mereka menghancurkan, menginjak-injak sajadah, ya, dengan sepatu kotor mereka. Nah ini para murabitoh dan murabitun, ya, para mereka untuk bebas. Jadi ibu-ibu yang kehilangan anaknya dan begitu menemui anaknya sudah tidak bernyawa lagi, ya. Dan ini beberapa pemuda yang terluka. Nah ini ambulan yang Bapak Ibu kirim waktu itu, ya, Bapak Ibu kumpulkan dananya dan dikirim ke sana. Sekarang ambulan itu sudah tidak ada bentuknya lagi karena dilempari bom. Nah ini, ya, ada KNRP-nya itu. Nah itu semua hasil Bapak Ibu yang mengumpulkan. Nah ini kondisi rumah sakit. Pada saat itu kepanikan terjadi di sana sini. Bagaimana seorang ayah menangisi anaknya, kemudian anak-anak yang sudah tidak lagi bernyawa. Kebanyakan korban yang menjadi korban adalah ibu, karena mereka amat sangat benci dengan anak-anak dan wanita. Karena selama ada anak-anak kecil, maka selama itu pula akan ada pejuang-pejuang, penerus pejuang, dan juga selama masih ada ibu-ibu maka akan terlahir generasi-generasi pejuang. Makanya mereka benci sekali dengan wanita dan anak-anak. Nah ini di Rumah Sakit Baptis ketika tim Kita sudah baru sampai, ya. Tetapi sebelum pendakwah, penyanyi dan sekaligus aktris, tahun aktif 2014 sampai dengan, berarti ibu-ibu semua tahu menyimak, ya. Alhamdulillah. Kajian Umi Pipik. Selanjutnya inilah saatnya kita memperkuat iman, kemudian menyegarkan hati kita dengan mendengar beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Kita masih bisa bernafas, maka ini adalah anugerah yang terindah dari Allah. Allah berikan segala nikmat, kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, karena kita nggak bisa mengulang waktu. Jika waktu yang kita tinggalkan, kemarin mungkin kita nggak sholat sama sekali. Ketika hari ini dikasih kesempatan sama Allah, dikasih nafas sama Allah, dikasih sehat sama Allah. Yang belum sholat berarti Allah masih berikan kesempatan. Ketika anak, suami, saudara yang kita tinggalkan, kerabat yang kita tinggalkan lupa mendoakan kita dan tidak akan pernah menemani kita lagi, maka yang menemani dan menyelamatkan kita adalah amal. Cerdas, karena orang yang cerdas menurut Umar bin Khattab yaitu orang yang mengumpulkan bekal hidup untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas, yang mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan bekal kehidupan dunia. Karena yang kita kejar di dunia, kadang kita kejar sampai mati, nggak kita bawa mati. Jadi nggak usah mati-matian ngejar dunia, karena nggak ada yang dibawa mati. Ya, mati-matian ngejar dunia boleh, asal tujuannya untuk akhirat yang akan kita bawa untuk kehidupan akhirat kita, baru boleh, kan gitu. Tetapi kalau hanya
mati-matian mengejar dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, itu semuanya nggak akan dibawa mati. Yang ada kelak nanti kita akan mengalami penyesalan demi penyesalan setelah kita tahu bahwa oh, akhirat itu nyata. Alhamdulillah dengan nikmat iman, nikmat Islam, Allah berikan kita keimanan. Semua orang punya iman. Imannya masing-masing berbeda, nggak bisa disamakan. Ada orang tanamannya ketika tidak dirawat dengan baik, ketika tidak dipegang dengan orang yang apik, yang telaten, maka tanaman itu akan mati. Begitu juga dengan iman. Ketika iman tidak dirawat, maka tidak akan menghasilkan ketakwaan yang baik di hadapan Allah. Karena iman dan takwa ibaratnya dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Ada yang sifatnya kemusyrikan. Kita mendatangi orang pintar dalam tanda kutip. Ya Bu ya, orang pintar dalam tanda kutip, minta jampi-jampi dan segala macamnya. Hari ini ada yang datang ke orang pintar, berarti yang datang tuh orang orang pintarnya aja masih minta sama Allah. Nah kalau kita minta sama orang pintar, minta langsung dong sama yang menciptakan orang pintar itu kan gitu. Mintanya sama Allah. Tapi menduakan Allah dalam versinya kita nih yang relate dalam kehidupan kita. Kadang kita sibuk urusan dunia kita, yang kerja sibuk urusan kantornya, urusan dunianya, sampai meeting kadang lupa ninggalin sholat. Berarti dia sedang menduakan Allah. Ketika Allah mengobarkan api neraka saat itu, menyalakan api neraka, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bagaimana keadaan neraka saat itu. Belum tidur sama sekali, istirahatlah ya Rasulullah. Ya Aisyah, jikalau aku tidur, bagaimana keadaan umatku, siapa yang memikirkan mereka? Aku bertobat, jika malam ini Allah mencabut nyawa umatku dan dia belum sempat bertobat kepada Allah, aku jadikan tobatku ini untuk menambal tobat umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, tapi Rasul yang memikirkan bertobat, Bu. Bahkan ketika semua nabi sudah duduk di kursinya masing-masing yang disediakan oleh Allah, hanya kursi Nabi Muhammad saja yang masih kosong. Kemana beliau? Kenapa beliau tidak duduk di kursinya yang sudah disediakan oleh Allah? Beliau sedang mengevakuasi, masuk langsung ke dalam neraka, memastikan tidak ada satu umatnya yang tertinggal di neraka, Bu. Berkah itu menurut Imam Ghazali adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Itu berkah ya. Berkah adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Jadi Allah datangkan kebaikan demi kebaikan dari manapun, itu berkah ya. Punya anak-anak soleh-soleha, itu berkah. Punya suami soleh, itu berkah. Punya istri soleha, itu berkah. Hati tenang, itu berkah. Kan gitu. Mudah ibadah, itu berkah. Maka berkah adalah yang Allah titipkan kepada kita, kebaikan demi kebaikan Allah datangkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati amrari wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli. Acara ini, harapan kami mudah-mudahan acara ini bermanfaat
dia ketemu juga ya Mama Afwan. Umi Pipik. Umi Pipik kita. Iya. Aku belum makan itu rotinya. Iya. Ada roti sama ini saya. Apa namanya? Sama sih roti, permen, ya. Paling bagus paling pilih teh. Agak jauh ya, kali kita lihat di TikTok. Ngeliat deket. Ini aku nggak pakai soalnya terlalu tebal kan. Kalau yang kayak Mama Afwan pakai harus keluar kan, uban keluar. Ini kajian kita nyampe dulu nih teman-teman. Ada isi Kampung Tengah dulu. Lumayan juga ya. Masjidnya bagus tapi loh. Masjidnya bagus. Akhirnya di atas cuma kebagian sedikit doang. Tapi Umi Pipik mah serama paling sedikit maksudnya ini kalau lagi ustad yang boneka itu udah perlu Iya. Tahu gitu kita ke atas ya tadi. Oh, alah. Gue anaknya berapa? Sama tuh kayak bunda. Tiga.